Bapak Ibu, kita masuk di bulan Februari. Nggak berasa ya, ini sudah bulan kedua dari 2025. Secepat itu loh waktu Bapak Ibu. Dan di bulan yang baru ini saya akan membagikan satu rema yang baru, tema yang baru di bulan ini, Open Heaven. Langit terbuka. Minggu yang pertama dari bagian Open Heaven ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita mematahkan kemiskinan. Pastor, apa urusannya? Karena buat saya ya saudaraku, indeed kita harus mematahkan belenggu kemiskinan. Kemiskinan itu adalah sebuah belenggu. Bahkan belenggu yang satu ini Pak, saya melihat sudah berhasil menghancurkan banyak pernikahan. Kemiskinan. Saya melihat belenggu yang satu ini somehow merampas hak anak-anak untuk bersekolah dan hidup sebagaimana usia mereka. Saya jujur paling sedih loh saudaraku melihat anak-anak kecil-kecil dipekerjakan untuk mencari uang. It's not their time. Mereka yang seharusnya masih bermain, Bu, mereka yang seharusnya masih melakukan hidup sebagaimana seharusnya usia mereka. Itu sebabnya kenapa saya katakan kemiskinan adalah belenggu. Dan belenggu yang satu ini bahkan mungkin dari tingkat yang paling rendah ya saudaraku, saya melihat menyebabkan constant fear. Ada orang-orang yang hidupnya jadi enggak damai. Ada orang-orang yang terus-menerus dikejar ketakutan, kekhawatiran, hidup kayak serba enggak tenang. Gara-gara belenggu yang satu ini Pak. Dan yang saya tahu, rema yang Tuhan berikan di tahun 2025 ini, Yesaya 61 ayatnya yang pertama sampai kedua ngomong gini, Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Yang saya tahu kalau roh yang disebut sebagai roh yang melebihi semua roh yang ada di dunia ini tinggal atas hidup saudara, tidak seharusnya ada belenggu. Oleh karena dia telah mengurapi aku. Pengurapan itu ya saudaraku, diberikan, didepositkan atas kehidupan saudara. Bukan for nothing. Pengurapan itu didepositkan. Karena dengar ini saudaraku, Tuhan mau memberikan kabar baik buat hidupmu yang masih sengsara. Tuhan mau orang yang remuk hatinya kembali dibebat dan kembali dipulihkan. Tuhan mau ada orang-orang, salah satunya dari pengurapan itu ketika dia bekerja, dia membebaskan yang terbelenggu, terkurung dan tertawan. Itu sebabnya saya katakan dijadikan atas hidup saudara. 2025 ini saya perkatakan belenggu kemiskinan dipatahkan. Oh sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Nah berbicara tentang belenggu kemiskinan, kita berbicara mematahkan belenggu kemiskinan, pertanyaannya harus tahu penyebabnya dong. Loh, kalau saudara nggak tahu penyebabnya bisa salah loh. Ada banyak orang berpikir, Pastor saya miskin karena emang udah keturunan dari buyut saya, udah keturunan dari kakek nenek saya, udah turun sampai papa mama saya, kami ini memang orang kecil. Jadi kalau keadaan saya seperti ini, ya emang udah nasib. Pernah dengar kayak gitu gak sudah? Kalau saudara enggak dapat penyebab yang benar, maka saudara akan terus berpikir bahwa penyebab saudara miskin itu karena hal yang salah. Akhirnya enggak dapat dong penyelesaiannya. Make sense enggak Bapak Ibu? Oke. Itu sebabnya hari ini saudaraku di poin yang
Minggu yang pertama ini saya ingin mengajak saudara melihat, Pak, apa sih penyebabnya kok sampai seseorang itu terbelenggu dalam kemiskinan? Boleh nggak saya bagikan 5 hal, saudara? Kita lihat ya, apa penyebabnya? Sebenarnya apa sih penyebabnya? Kayak gitu. Yang pertama dan jadi penyebab paling utama, kemiskinan. Sorry, bukan keturunan, bukan yang lain-lain, tapi kemalasan. Ini tersangka nomor 1. Penyebab dari kemiskinan nomor 1. Dan boleh enggak saya ajak yuk, kita sama-sama bongkar modusnya yuk. Loh, karena kalau enggak dibongkar, saudara itu enggak ngerti. Saudara ngerasa selama ini ya tapi gimana pastor, saya enggak bisa ngalahin ini gitu. Ini punya modus, saudara. Tetapi dengar ini, saudara. Alkitab ngasih cara gimana sih kok bisa kemalasan bisa berujung menjadi kemiskinan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan si kemalasan ini sampai-sampai dia membuat orang yang hidup di dalam kemalasan berujung menjadi miskin. Kita bongkar boleh? Kita lihat ya. Amsal pasalnya yang ke-20 ayat ke-4. Ini prosesnya kayak gini, saudara. Amsal ngomong kayak gini. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Yang namanya musim dingin, itu selalu dikaitkan Pak dengan musim yang sukar. Musim di mana saudara itu harus berjuang, bekerja keras, kadang bahkan sendirian dalam melakukannya seolah-olah saudara nggak punya cukup kekuatan. Melawan dengan tenaga lebih besar, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Make sense ya Bapak Ibu? Tetapi Alkitab mengatakan pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Bolehkah saya ganti pada musim dingin si pemalas tidak bekerja? Boleh ya? Boleh. Pola pikirnya kayak gini Bapak Ibu. Selalu ada 1001 alasan untuk orang tidak bekerja. Saya masih ingat momen ketika saya ketemu dengan salah satu jemaat. Dia datang ke gereja, dia minta diakonia dari gereja. Saya utus orang, ngobrol, seperti apa keadaannya dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita sepakat, kita putuskan oke, kita kasih dia diakonia. Karena memang kita merasa dia butuh. Uniknya, tidak berapa lama kemudian orang yang sama datang lagi ke gereja untuk minta diakonia lagi Bapak Ibu. Bahkan belum dalam waktu 1 bulan berlalu. Akhirnya karena saya melihat hal itu, saya ngobrol lah dengan beberapa pengurus di gereja dan saya ngomong, kayaknya kalau kita kasih uang terus nggak akan cukup. Bagaimana kalau kita carikan pekerjaan aja? Nah, dengan cara demikian, dia nantinya bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Jadi instead of dari gereja kita kasih terus uang, kita bantu dia untuk bisa settle, kerja, sehingga akhirnya dia bisa hidup gitu. Akhirnya benar saudaraku, instead of kita kasih dia uang, kita bicara dengan beberapa pelayan Tuhan, orang-orang di gereja mengenai orang ini. Dan akhirnya ada salah satu pelayan Tuhan kita yang ngomong, oke, kasih ke kami aja gak apa-apa. Nanti saya bantu untuk orang ini bisa bekerja. Saya berpikir itu adalah good news gitu. Saya berpikir itu adalah good news, akhirnya kita panggil lagi nih orangnya gitu. Kita panggil orangnya dan kita sampaikan ini ada nih lowongan pekerjaan. Kita jelaskan definisi pekerjaannya apa-apa saja, kita jelaskan salary dan lain sebagainya. Kamu mulai kerja ya. Saya tuh berpikir saudara ketika kami melakukan itu, saya akan mendapat kayak terima kasih. Tapi tahukah saudara apa jawabannya? Pastor, pekerjaannya terlalu capek.
gajinya nggak seberapa. Saya lebih baik dapat uang diakonia dari gereja aja. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Ada 1001 alasan untuk tidak bekerja. Itu sebabnya hari ini saya mau membongkar kenapa saudaraku, jangan sampai saudaraku memberikan alasan yang salah sehingga saudara tidak pernah bisa keluar dari kemiskinan. Karena penyebabnya enggak ketemu. Saya berjumpa dengan orang-orang ya saudara, ini saya disclaimer dulu ya, karena setiap keadaan orang bisa berbeda ya Pak. Tapi saya berjumpa dengan orang-orang yang setiap kali ditanya, ayo kerja, jawabannya itu selalu loh saudara. Aduh gimana pastor nggak punya modal. Saudara pernah nggak dengar alasan seperti itu? Saya bisa memahami sih saudaraku. Saya berjumpa dengan sebagian orang lagi yang menyampaikan kepada saya, aduh pastor zaman sekarang keadaan udah susah. Saya nggak ada koneksi. Apa saya bisa? Kayaknya nggak mungkin lah pastor. Buat saya yang itu masih nggak apa-apa sih saudara. Yang paling pengen saya cekik. Kalau ada orang tuh ngomong sama saya kayak gini, pastor tapi saya nggak tahu gimana caranya. Oh itu pengen saya cekik saudara. Saudara hidup di tahun berapa? Anak saya gara-gara lihat YouTube, yang gak bisa masak, bisa masak. Anak saya gak perlu les saudaraku, hanya dengan buka YouTube dia bisa main gitar. Jadi kalau ada orang datang sama saya ngomong, gak tahu caranya, itu saya pengen nyekik saudara. Terus YouTube-nya dibuka nonton apa? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Asal ada kemauan, zaman sekarang ini orang gak bisa jadi bisa. Masalahnya dengan ayat ini ngomong, pemalas tidak membajak di musim dingin. Musim dingin itu musim yang gak enak. Musim dingin itu musim di mana saudara kerja keras tapi yang dihasilkan sedikit. Tapi ayat ini ngomong, itu pun tetaplah bekerja. Kenapa? Karena akan tiba waktunya musim menuai. Kalau di musim dingin engkau tidak berjuang, engkau tidak bekerja, terlepas dari seberapapun hasilnya yang terjadi di musim menuai. Tidak ada apa-apa. Itulah modusnya kemalasan, saudara. Saudara akan again and again menemukan 1001 alasan. Ini maafkan saya sekali lagi ya saudaraku, kenapa saya harus disclaimer gitu. Saya berjumpa bahkan saudara dengan ibu-ibu. Jangan do not mistaken me, maksudnya jangan salah mengerti ya saudaraku. Saya adalah orang yang sangat menghargai dan menghormati seorang ibu rumah tangga. Saya tahu saudaraku, itu pekerjaan yang gak gampang. Itu sesuatu yang perjuangannya berat. Gak gampang, I know it. Tapi ada momen-momen tertentu saya melihat ketika pasangan suami istri, mereka tidak bisa hidup hanya dari hasil sang suami, Pak. Di dalam kasus-kasus tertentu seperti ini, saudaraku, seluruh keluarga itu harus bangkit bersama-sama. Yang sepakat katakan amin. Kalau memang dari hasil suami tidak bisa, terus mau bagaimana? Saya tuh sampai ngomong karena si istri anaknya udah pada besar. Kalau tidak ada satu sikon tertentu, it's okay. Itu adalah satu pilihan hidup saudaraku. Tetapi ketika keadaan memaksakan saudara, saudara harus bertanggung jawab terhadap keluarga saudara.
Tidak bisa, Bu. Anak saudara harus makan. Dan tanggung jawab itu bukan milik tetangga saudara, bukan milik orang tua saudara, bukan milik orang lain, bukan milik gereja. Maafkan saya. Pastor kok keras? Yes. Setahu saya, the moment you choose to marry someone, ketika momen di mana saudara memilih menikah dan membangun keluarga, saudara bukan anak-anak lagi yang sepakat katakan amin. Saya berbicara hard truth ya, Bapak Ibu. Kalau kita nggak hati-hati, saudaraku, kemalasan akan membuat saudara mencari 1001 alasan untuk tidak bekerja. Dan maafkan saya, double favor bukan untuk orang yang malas. Barang siapa tidak bekerja, janganlah dia makan. Senggol kiri kanan katakan, ayo bangkit, ayo bekerja, ayo berusaha. Musim dingin sekalipun ayo bangkit. Kenapa saudaraku? Karena ada ayatnya. Mazmur 1 ayat 3, saya ajak saudara baca ya. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Saudara bisa ngomong sama saya, Pastor, ayat ini berbicara tentang satu hal yang lain. Saya paham, saudara. Ayat ini berbicara tentang bagaimana orang yang mencintai Taurat Tuhan, firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Ayat ini berbicara tentang orang yang tidak duduk bersama dengan kumpulan pencemooh. Sampai ayat yang ketiga ini mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi boleh enggak sih Bapak Ibu sekali waktu ini, saya ngambil satu kalimat ini, saya patahin nih. Karena saya merasa ada something yang menggelitik saya dari kalimat ini. Kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, saya yakin by now, saudara sudah sepakat dengan saya, gereja keluarga Allah adalah gereja yang hobi puasa. Sepakat ya? Sepakat? Oke. Berarti saudara tahu bahwa saya tidak meremehkan puasa. Saya orang yang percaya power dari puasa. Yet ayat ini tidak mengatakan apa saja yang dipuasakannya berhasil. Sorry loh saudaraku, saya orang yang apa? I believe, saya orang yang doing it. Saya percaya juga ketika saudara sudah sekian lama ada di keluarga Allah, saudara tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang menekankan untuk berdoa. Kita bahkan sampai berusaha berjuang membangun Pondok Daud. Jadi saya rasa kalau saya ngomong gini saudara paham bahwa saya tidak underestimate doa. Sepakat ya? Yet ayat ini enggak ngomong apa saja yang didoakannya berhasil. Sorry. Ayat ini ngomong apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh saya ganti enggak? Apa saja yang dikerjakannya berhasil. 2025 tidak ada tempat untuk kemalasan. 2025 mulai bangkit. Senggol kiri kananmu saudaraku, bangkit. Karena ada banyak orang hidup di dalam mimpi. Saya supporting loh saudara untuk saudara punya mimpi. Tapi mimpi yang tidak dikerjakan hanya tinggal mimpi. Senggol lagi kiri kanan, bangun. Jangan mimpi terus. Bangun.
Berdoanya jangan ditinggalkan, puasanya jangan ditinggalkan, but put feet. Tahukah saudara bahwa doa saudara itu bisa dikasih kaki dan bisa dikasih sepatu loh? Pastor, maksudnya gimana? Loh benar, saudara bisa taruh kaki, tuh doa saudara tuh bisa dikasih kaki, terus dikasih sepatu, terus dia jalan. Duk, 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 duk. Maksudnya gimana Pastor? Work on it. Kerjakan apa yang kau doakan. Maka tiba-tiba doamu berjalan menuju tempat visi dan tujuanmu berada. Aminnya boleh yang paling keras. Put faith upon your prayer. Let it work. Sehingga dia mencapai visimu. Sepakat Bapak Ibu? Boleh ya? Jadi kita belajar hari ini yang pertama. Penyebab kemiskinan. Bukan urusan generasi ke generasi kita orang kecil. Bukan. Penyebab kemiskinan bukan masalah nasib. Salah satu penyebabnya kemalasan. Saya lanjut boleh? Yang kedua? Boleh ya? Penyebab yang kedua dari kemiskinan ternyata lack of skill. Enggak punya kemampuan, enggak punya skill Bapak Ibu. I assume, saya berasumsi bahwa semua orang di tempat ini bekerja ya Bapak Ibu. Batasan bekerja beda-beda. Tapi let's assume semua bekerja. Semua orang bisa bekerja tapi enggak semua orang yang bekerja punya skillnya. Bisa dimengerti? Inilah yang menentukan apakah seseorang yang sama mengerjakan pekerjaan yang sama dia stagnasi, tapi bagaimana orang yang sama mengerjakan hal yang sama dia flourish. Dia berkembang. Beberapa waktu saudaraku saya ngobrol dengan beberapa pengusaha di gereja kita. Saya tertarik karena saya mendengar pembicaraan tentang area kerja tertentu yang trennya itu sedang turun. Saya penasaran. Kebetulan saya ketemu dengan beberapa pengusaha di area itu dan saya bertanya, apa benar area ini trennya sedang turun? Pasaran sepi dan lain sebagainya. Saya tuh menemukan hal yang sangat unik loh saudara. Yes, ada orang-orang tuh yang menjawab, betul pastor ini sedang sepi, betul pastor aduh sedang berat sekali. Persaingannya enggak masuk nih kita kalah gitu. Tapi tahukah saudara, saya selalu ketemu orang-orang tertentu yang orang lain ngomong apapun, dia dengan mantap ngomong, enggak tuh pastor. Kita rame-rame aja tuh. Kita bersyukur ada anugerah Tuhan atas pekerjaan kita, tapi somehow kita rame-rame aja. Nah ketika saya berjumpa dengan yang seperti ini saya senang, saya tanya, kok bisa Bu? Karena yang lain pada bilang, sepi lah, susah lah, persaingan berat lah. Tapi kenapa ibu bisa ngomong seperti itu? Gak tahu pastor. Tapi somehow kalau saya bikin produk, masyarakat suka produk saya. Jadi mereka nunggu-nunggu bahkan antri ketika produk saya mau dirilis. Amsal mengatakan, kita lihat ya. Kita lihat, Alkitab itu amazing sekali sudah. Dia jawaban dari banyak hal. Amsal 22 ayat 29 ngomong kayak gini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Kata cakap di dalam bahasa Inggrisnya adalah skillful saudara. Punya skill, punya kemampuan di dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saudaraku dikatakan seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Masalah dari banyak orang ngejarnya uangnya. Boleh saya ngomong Bapak Ibu? Semakin kau kejar, itu uang keluar sayapnya. Dia terbang.
Banyak orang mengejar uangnya, tetapi tidak mengasah skill dan kemampuannya. Uang tertarik dengan skill. Ketika ada skill, dia kepo. Loh, uang bisa kepo loh, saudara. Dia pengen tahu, dia lihat. Dia ngomong, oh I like this. Kalau saudara mengejar uang, dia bersayap, dia akan terbang. Tapi ketika engkau fokus mengasah dirimu, uang akan mencari engkau. Perusahaan mau membuang engkau juga nggak bisa. Karena yang bisa melakukan apa yang engkau lakukan tidak banyak jumlahnya. Yang sepakat katakan amin. Itu sebabnya Daniel, saudaraku, dia survive 4 raja-raja loh. Raja besar semua, saudara. Raja besar bertumbangan, silih berganti, 4 raja, tapi Daniel tidak dicabut dari posisinya loh. Pastor, ya Daniel makan ini, Pastor, Daniel kan orang hebat. Jangan salah, saudara. Daniel itu orang buangan. Orang buangan kalau zaman itu kalau bukan hanya orang buang, Daniel itu budak, Pak. Sorry, boleh saya tanya ada nggak yang posisinya lebih rendah dari Daniel di sini? I don't think so. Pastor, tapi kan saya perantauan, saya bukan asli orang Jakarta. Kalau boleh saya tahu loh, di sini yang asli orang Jakarta, lahir di Jakarta, angkat tangan. Coba saudara lihat sekeliling, buktikan perkataan saya. Angkat tangan, coba angkat tangan saudara, it's okay. Yang asli lahir dari Jakarta, di Jakarta ini. Oke, perhatikan ya saudara. Siapa yang lebih menang? Perantauan. Hidup perantauan katanya saudara. To be honest saudaraku, orang yang benar-benar asli lahir di Jakarta gak sebanyak orang yang merantau untuk datang ke Jakarta. Tapi tahukah saudara yang membedakan Daniel, Alkitab mencatat Daniel 10 kali lebih pandai daripada orang-orang bijak yang lain. Ayo saya tantang saudara. Apa skillmu? Come on. Sama-sama masak, kalau orang lain bisa masak, apa yang membuat masakanmu berbeda? Come on. Itu akan menentukan. Sama-sama saudara mengerjakan pekerjaan saudara, what's the difference? Apa yang membuat engkau beda? Itu skill. Masalahnya, coba renungkan perkataan saya ini. Seringkali sudah nggak punya skill, dikawinkan dengan poin yang pertama tadi, saudara. Itu combo, saudara. Paket combo, sudah nggak punya skill, disuruh belajar, jawabannya malas, Pastor. Saudara sekarang bisa melihat penyebab kemiskinan? Bukan karena engkau berasal dari keluarga apapun. Yes, of course, saya memahami saudaraku. Tentu saja kalau saudara disupport dengan support lebih, tapi nanti saya akan membicarakan tuh di belakang. Jangan salah, saudara boleh terlahir dari keluarga kaya. Saudara boleh dapat modal besar. Nanti kita lihat, buktikan. Tapi kalau sudah nggak punya skill, masih malas. Udah kayak gitu ngomongnya, pertanyaannya aneh lagi sudah. Pastor, kenapa itu bukan orang Kristen kok berhasil? Saya tuh kadang bingung sudah. Hubungannya apa ya? Tolong pisahkan saudaraku. Coba lihat kiri kanan saudara, kakinya masih nginjak tanah enggak? Banyak orang Kristen kakinya enggak nginjak tanah. Saudara ngerti yang saya maksudkan? It's two different thing.
Orang Kristen ya orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen tidak bekerja, jangankan orang sekuler dunia. Tuhanmu pun ngomong, janganlah hendaknya dia makan. If you ask the wrong question, you will end up getting the wrong answer. Yang sepakat katakan amin. Doa saya justru di tempat ini karena saudara orang Kristen, saudara tahu ada DNA kebesaran yang Tuhan tanamkan di dalam diri saudara. Tuhanmu Tuhan yang lebih dari kreatif. Pernah ngelihat sama-sama burung aja dia gak ciptakan macamnya sama loh. Sama-sama bunga. Saya tuh kadang geli loh saudara ngelihat Tuhan. Sama-sama bunga lonceng, ada yang loncengnya gini, ada yang loncengnya gini, ada yang loncengnya gini. Sama-sama ikan ada loh yang pakai lipstik kayak gini. Loh, pernah merhatiin enggak? Ada yang ikannya itu kayak ibu-ibu yang disanggul. Loh, benar kan? Ada yang ikannya itu kayak pakai selendang, ekornya bisa kibas-kibas. Tuhanmu Tuhan yang kreatif. Dia tidak kekurangan ide untuk sukses. Dan DNA itu ada dalam hidupmu. Come on. Yang ketiga, lanjut lagi? Masih kuat? Lanjut ya. Oke. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi kemalasan, yang kedua kurangnya skill. Yang ketiga ini saudara bisa miskin gara-gara nggak punya koneksi yang strategis dan tepat. Loh, Pastor, bukannya yang utama itu Tuhan. Saya tuh kadang kalau lihat orang Kristen tuh hebat tuh. Orang Kristen tuh paling hebat pakai ayat. Tapi boleh nggak saya ajak saudara ngelihat ada cerita di dalam Alkitab yang ternyata orang bisa tetap di dalam keadaannya. Dia tidak bisa sukses dan bangkit gara-gara nggak punya koneksi. Di mana ayatnya saudara? Kita lihat ya. Yohanes pasalnya yang kelima, Alkitab itu menyenangkan saudara. Saya tuh paling senang kalau semua jawaban pertanyaan saudara ada di dalam Alkitab. Yohanes 5 ayatnya yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Yesus ngomong sama orang sakit itu, jawab kepadanya, nya besar artinya Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai digoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan ke depan Bapak Ibu, saya ceritakan dulu kisahnya. Saudara masih ingat kan kisah ini? Ini adalah orang lumpuh di kolam. Saudara sudah tahu kisahnya. Satu ketika Yesus datang sama orang lumpuh ini. Let's say boleh nggak saya ajak saudara berandai-andai. Semisalnya saudara adalah orang lumpuh itu. Boleh ya? Kira-kira kalau saudara adalah orang lumpuh itu dan Yesus datang kepada saudara, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Harusnya saudara jawab apa? Orang Kristen tuh lucu saudara. Ditanya, mau nggak sukses? Pastor, tapi itu kan, Pastor. Ini. Ditanya sama Yesus, maukah engkau sembuh? Udah tuh, nggak usah panjang lebar dijawab, mau. Titik. Dia enggak, dia jawab, Tuhan, enggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Saya ganti sedikit boleh enggak kata-katanya? Orang ini tetap lumpuh karena enggak punya orang yang menolong dia. Boleh ya Bu? Masih masuk ya? Saya ganti biar lebih keren bahasanya boleh? Orang ini tetap lumpuh karena enggak punya koneksi. Betul, yang paling utama tetap Tuhan. Tapi tahukah saudara di dalam Alkitab, Tuhan pakai manusia untuk menolong loh. Masih ingat kisah Yusuf? Dia sampai ketemu Firaun, siapa yang promosiin? Juru minuman raja. Tuhan tidak berbisik kepada Firaun dan ngomong, Yusuf.
Yusuf jawabannya, carilah ye. Enggak ada, saudara. Tuhan pakai juru minuman. Di dalam penjara itu, sekalipun, perhatikan ini ya saudara, tanpa Tuhan juru minuman itu melupakan Yusuf. Jangan salah. Tapi pada saatnya spotlight itu dia arahkan dalam kehidupanmu. Siapa yang dia mau pakai? Kebayang gak sih saudaraku, combo nomor 3 ini ditambah dengan nomor 2 dan nomor 1 jadi apa ya saudara? Saya tuh ketemu dengan orang-orang yang udah gak punya skill. Dia males, saya ngomong setidaknya kamu punya koneksi. Jawabannya malu pastor. Itu saya benar-benar pengen tak ceki saudara. Sekarang saudara bisa melihat penyebabnya. Nah, tidak punya koneksi ternyata saudaraku bisa menyebabkan kemiskinan. Pastor, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Berharap kepada manusia jangan ya Bapak Ibu ya. Manusia terbatas. Juru minuman raja pun melupakan Yusuf. Berharap harus kepada Tuhan. Tapi yang pertama, bangun hubungan baik dengan semua orang. Karena ada banyak orang saya temui ya saudaraku, saudara hanya mau bergaul dengan orang tertentu. Ada banyak orang yang bahkan hanya baik kalau dia lihat orangnya kaya. Hanya baik kalau dia lihat orangnya dari keluarga terpandang, Pak. Hanya baik kalau saudara melihat penampilannya sekiranya dia punya jabatan atau posisi yang penting. Maaf loh saudara, siapa orang pernah berpikir seorang narapidana seperti Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri? Itu saya yakin orang-orang di penjara yang memusuhi Yusuf menyesal itu saudara. Coba saudara bayangkan, ini skenario di dalam penjara ya. Siapa orang yang pernah berpikir Yusuf bisa diangkat jadi Perdana Menteri? No one. Itu sebabnya, lihat kiri kananmu katakan, engkau punya potensi diangkat Tuhan besar. Jangan memperlakukan orang satu dengan yang lain berbeda. Berbuat baiklah kepada semua orang. Kenapa? Tahukah saudara kenapa? Saya a true believer terhadap hukum tabur tuai. Saya a true believer. Saya orang yang percaya ya saudaraku. Hukum tabur tuai itu sepasti besok matahari pagi-pagi sudah terbit dan malam akan terbenam digantikan bulan dan bintang. It's a law. Tabur tuai itu law. Law itu nggak bisa dirubah, saudara. Dia udah hukumnya Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah naik dengan cara menginjak orang yang di bawahmu. Karena hukum tabur tuai, saudara. Alkitab mengajarkan, kalau saudara tidak mau orang melakukan yang tidak baik, jangan lakukan yang tidak baik kepada orang lain. Apa yang kau ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah kepada orang itu. Kenapa? Karena yang mengerikan dari hukum tabur tuai, Bapak Ibu pernah ngelihat enggak benih itu ditabur? Pada saat dia ditabur, masa cuma keluar buah satu? Nah, ngeri kan Pak? Ngeri loh. Hukum tabur tuai itu ngeri. Saudara berkata, apa ya, kenapa kok saya bisa ngalami kayak gini? Saudara ingat loh, itu benih sebiji kecil ditabur, satu benih bisa hasilnya 30, 60, 100 kali lipat. Kalau saudara nabur yang baik, puji Tuhan, 30, 60, 100 kali lipat saudara yes. Nah, kalau naburnya yang jelek,
30, 60, 100 kali lipat. Saudara bilang, kok bisa ya pastor? Kenapa saya nggak pernah sampai kayak gini? Karena dia punya anak, saudara. Sadari, mungkin bukan dari orang yang melakukan yang buruk, tapi one way or another, apa yang kau tabur, pasti kau tuai. Jadi yang pertama, pastikan tabur yang baik. Yang kedua, yuk sama-sama boleh nggak sih saudara pegang prinsip ini, win-win. Jangan win-lose. Karena tadi banyak orang sukanya gitu saudara. Saya tanya dulu boleh nggak? Ada di sini yang suka lose, angkat tangan. Semua mau win, curang saudara. Nggak ada orang yang suka lose kan? Kenapa you win and other lose? Ketika saudara melakukan sesuatu, usahakan win-win. Saudara sebagai bisnismen, untung itu harus. Kalau saudara bisnismen nggak untung, ya habis. Tapi nggak boleh cari untung dengan merugikan orang lain. Nggak ada ceritanya. Yang sepakat katakan amin. Win-win. Kalau saudara nggak suka ditipu ya jangan nipu orang. Win-win. Bersama dengan dia diberkati, engkau akan lebih diberkati. Dan yang ketiga saudaraku, pastikan engkau membangun apa? Engkau dimentor atau engkau membangun satu hubungan koneksi yang strategis. Jangan pernah lupa ayat ini loh. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati bergaul saudaraku. Pastor mengajar untuk membeda-bedakan orang, enggak. Saudara boleh kenalan dengan siapapun, tapi pastikan circle komunitas saudara orang-orang yang tepat. Itu pengaruh saudara. Orang-orang di sekitarmu bisa dipakai Tuhan membawa menjadi destiny helper untuk engkau dibawa naik dalam rencana Tuhan. At the same time, orang-orang di sekitarmu bisa merusak destinimu. Gitu. Jadi pastikan komunitasnya harus benar. Senggol kiri kanan, makanya ikut komsel. Ayo ikut komsel yang benar juga. Sepakat ya? Yang keempat. Nah yang keempat ini, tadi kita sudah berbicara yang pertama apa? Kemalasan. Yang kedua apa? Apa? Skill. Yang ketiga, koneksi, relationship, hubungan. Nah, yang keempat ini kalau saya bagikan, saya tuh paling sebel karena seringkali ada orang yang selalu sensi kalau saya ngomong yang keempat ini. Gitu. Seringkali kalau saya ngomong yang keempat ini selalu dianggap, wah itu karena pastor ada maunya. Pastor punya maksud, itu paling mainannya pendeta. Boleh saya tanya dulu gak sih saudaraku? Masih mau lanjut gak? Hah? Yakin? Gak nyesel nih, saya lanjutin. Nyesel tanggung sendiri-sendiri ya. Saya tanya lagi boleh gak? Saudara memilih jenis pendeta yang menyampaikan apa yang enak didengar telinga atau menyampaikan kebenaran firman? Yang bilang saudara lo ya, jangan nyesel lo. Oke. Penyebab kemiskinan yang keempat saudara itu namanya hidup dalam dimensi langit tembaga dan tanah besi. Apa itu? Dari mana asalnya langit tembaga dan tanah besi? Saudara masih ingat pada saat awal mula Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Itu taman yang subur, taman yang serba indah. Sampai dosa masuk.
pada saat dosa masuk, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanah dikutuk. Nah, masih ingat ya ceritanya? Ini awal muasalnya. Tanah yang dikutuk, coba saudara kebayang nggak? Kalau tanah yang subur, dia ditanami benih, saudara tusuk, saudara masukin benih, bisa kan? Tanah yang dikutuk, dia jadi tanah besi. Kalau itu tanah besi, saudara tusuk mau masukin benih bisa nggak? Nggak bisa. Dia keras Pak, nggak bisa masuk tuh benih. Dia nggak bisa menghasilkan. Langit tembaga, apa itu langit tembaga saudara? Langit itu identik dari yang seharusnya menurunkan hujan. Nah, oke, itu sebabnya kita berbicara tentang open heaven, langit terbuka. Langit tembaga yang harusnya enggak sudah turun hujan, tapi hujan enggak turun. Kira-kira apa yang terjadi? Ingat enggak tahun 2023 akhir, Desember aja hujan belum turun loh di bulan Desember. Masih ingat enggak tuh? Itu orang serba mengeluh panas. Saya tuh masih ingat sekali, 2024 awal waktu hujan turun, wah orang kayak akhirnya hujan gitu. Saudara kebayang enggak kalau sampai langit tembaga enggak hujan bertahun-tahun, what happened? Tanaman tidak menghasilkan. Tapi saudara, di dalam Alkitab ada obatnya keadaan ini. Ada solusinya. Tapi saya tahu kalau saya sebutin solusinya, banyak bahkan orang Kristen sendiri yang sensi. Balik ke Maleakhi saudara sudah tahu dong. Oke, saya bukakan ya, ulangan yuk. Pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-23. Masalahnya banyak yang tidak memahami. Why, kenapa? Hal itu diberikan Tuhan. Ulangan 28 ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Jawabannya itu ada di Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Cuman masalahnya ini terus diperdebatkan dan akhirnya orang menganggap ini hanya triknya pendeta, mau-maunya pendeta. Susah saya mau ngomong saudara. Tapi lihat ya, saya ajak saudara kita baca. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Lihat apa kata firman. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Ini apa saudara? Ini langit tembaga saudara. Kita berbicara langit tembaga. A certain act be done, dia menghancurkan langit tembaga. Lihat di bawahnya saudaraku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Lanjut yuk. Ayo multimedia. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ini apa artinya sudah? Tanah besi. Jadi baik langit maupun tanah itu diriset sudah. Saya paham kalau saya sudah berbicara tentang persepuluhan, akan ada banyak pertanyaan. Ada sebagian yang menanyakan kepada saya, Pastor, itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru nggak ada. Boleh nggak sih saya minta saudara, kalau memang perjanjian lama nggak penting, di sini ada yang bawa Alkitab nggak? Buku. Dipotong boleh nggak? Oh jangan, lu katanya nggak penting. Berat tuh. Perjanjian lamanya potong aja, bawa perjanjian baru. Langsung dia gini. Kalau perjanjian lama nggak penting, ngapain saudara bawa-bawa terus? Potong, buang. Tapi Yesus sendiri mengatakan, aku datang tidak untuk menghapus
menghapuskan perjanjian lama. Aku datang untuk menggenapinya. Kenapa perjanjian lama dibuang? There is a reason itu ada di sana, saudaraku. Number one. Yang kedua, siapa bilang gak ada di perjanjian baru? Baca ayatnya, saudara. Coba senggol kiri kanan, maafkan saudaraku, katakan, makanya baca Alkitab. Yang ngomong gak main-main loh, Yesus sendiri loh. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang satunya lagi jangan dilupakan. Itu yang ngomong Yesus sendiri. Terakhir saya dengar lagi ada alasan berikutnya. Persepuluhan itu kan karena zaman dahulu. Orang Lewi tidak punya warisan. Yang lain-lain dapat warisan tanah, orang Lewi enggak dapat warisan. Betul, itu betul. Tapi jangan salah, masuk di perjanjian baru. Itu sudah, posisinya sudah berubah. Tapi toh Yesus tetap mengatakan yang sama. Saya ada di dalam posisi jujur ya saudaraku, Alkitab yang saya percayai mengajarkan kepada saya untuk menghormati orang yang lebih tua dari saya. Saya tidak ada di sini untuk menyerang pendeta siapapun. Saya tidak ada di sini apalagi menyerang orang yang lebih tua dari saya. Certainly bukan itu yang saya percayai. Tapi saya berdoa ya saudaraku, jemaat di tempat ini saudara sudah pintar, yang sepakat katakan amin. Beside ya, kalau saudara ngomong sama saya, pastor saya nggak mau ngasih persepuluhan. Saya tanya boleh nggak sih saudara? Selama saudara berjemaat di sini, ada nggak yang sudah berjemaat di sini lebih dari 10 tahun, angkat tangan? 15 tahun? Ada tangan-tangan terangkat, 20 tahun? Oh, masih ada tangan terangkat tinggi-tinggi. Oke, selama 20 tahun saudara berjemaat atau lebih dari 10 tahun, pernah nggak saya telepon? Halo ibu, maaf persepuluhannya sudah dikirim belum? Loh sorry saudaraku. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang sangat mempercayai urusan persepuluhan, urusan memilih gereja adalah sesuatu yang sakral antara saudara dengan Tuhan, saudara. Tapi maafkan saya, sebagai hamba Tuhan saya tetap harus mengajarkan apa yang saya percaya kebenaran sesuai firman Tuhan. Yang sepakat boleh katakan amin yang paling keras. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Senggol kiri kanan tanya saudara, masih sayang pendetanya enggak? Yang kelima ya, ayo kita masuk yang terakhir. Nah ini yang saya sebut, buat saudara yang mengatakan penyebab kemiskinan enggak punya modal. Nih, yang kelima, penyebab kemiskinan yang terakhir saudara, mismanagement keuangan. Saudara pernah ingat kisahnya anak bungsu? Oke, pada saat dia meninggalkan orang tuanya Pak, ini anak bungsu udah minta warisan belum? Kaya dong, punya modal dong. Nah, harusnya pada saat dia kembali kepada orang tuanya, kalau memang penyebab kemiskinan adalah nggak punya modal, ini harusnya anak bungsu balik kepada papahnya dalam keadaan kaya dong. Yang sepakat katakan amin. Faktanya anak bungsu kembali ke papanya itu makan bungkil babi aja nggak punya uang loh Pak. Doa saya hari ini kita hapus ya saudara. Penyebab kemiskinan bukan karena keturunan, bukan karena nasib, bukan karena saudara nggak punya modal. Sepakat? Boleh? Make sense ya? Masuk akal ya? Oke. Mismanagement dimulai dari satu pemahaman yang simpel boleh Bapak Ibu. Jangan besar pasak daripada tiang. Oke? Saya dalam hal ini bersyukur karena suami saya adalah orang yang sangat aware terhadap financial wise, saudara. Pak Jo itu
sudah mengajarkan anak-anak dasar keuangan dari mereka masih setelah mereka udah bisa baca tulis, itu sudah langsung diajarkan. Jadi sekitar usia 7 tahun, mereka udah mulai bisa lancar menulis, mereka udah mulai bisa membaca dengan baik. 7-8 tahun, ini Jen juga udah mulai, saudara. Diajarkan apa, Pastor? Simple, pembukuan. Kami akan pergi ke toko buku, terus dibelikan itu. Pengeluaran, pemasukan, simple, kecil, hal kecil aja. Jadi kayak mereka cuma dikasih uang saku, ditulis uang saku sekian. Nanti kalau ada pengeluaran, mereka hanya akan dikasih uang saku berikutnya dengan catatan itu pembukuan diisi dengan benar. Jadi setiap ada, seperti kemarin nih, gongsi-gongsi kan, mereka catat sudah. Lo kan dapat, maminya keluar, anaknya dapat sudah. Gongsi-gongsi, mereka catat, mereka tulis. Gitu. Nah, saya boleh bagikan level-levelnya enggak? Boleh ya? Saya tanya sama Jen, kamu kumpul uang banyak nih, buat apa? Dia langsung dengan bangga dan semangat. Uang Jen nanti kalau udah kekumpul, Jen mau beli ini, Jen mau beli itu, Jen mau beli yang ini, Jen mau beli yang itu. Dia bangga. Tapi tahukah saudara kenapa saya sebut dalam level yang terendah? Karena artinya visi saudara untuk mendapat uang adalah untuk dihabiskan. Jadi setiap kali dapat uang, habis. Lah kan visinya itu. Ngumpulin, beli. Ngumpulin, beli. Jadi enggak peduli berapa banyak uang akan habis. Kenapa saya sebut paling rendah? Ya karena saudara mau dapat penghasilan berapapun akan habis. Lah visinya itu Pak. Lucunya lagi habis dan hatinya senang. Habis beli. Wah saya senang Pastor. Saya senang. Padahal uangnya habis. Level pertama ya. Saudara harus, enggak apa-apa ya saya bagikan kayak gini enggak apa-apa Bapak Ibu. Supaya membukakan financial wise boleh ya? Kan di gereja enggak cuma belajar berdoa toh? Oke. Yang kedua, ada level kedua. Kalau level pertama, kumpulin, habis. Level kedua sedikit lebih naik. Ngumpulin untuk di save, ditabung. Loh kan bagus Pastor. Ya betul, bagus. Ada sebagian orang tanya sama saya, Pastor, saya itu udah nabung terus kok uang kok gak pernah cukup ya. Saudara tahu kenapa? Saudara nabung bunganya berapa? Langsung ketawa nih bapaknya. Nabung saudara pernah lihat gak tabungan saudara itu bunganya berapa? Masih dipotong pajak. Nah, inflasinya berapa? Itu saudara tabung 1 tahun, inflasi habis. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Tapi itu lebih baik dari yang pertama. Daripada saudara punya uang habis. Ya ini at least saudara nyimpen. Oke ya. Yang ketiga, naik level lagi. Saudara sudah bisa membedakan mana yang bisa membawa uang saudara berlari lebih kencang. By the way, uang saudara punya kaki. Dia bisa lari. Dia punya sayap, dia bisa terbang. Uang tuh lucu. Dia punya sifat, dia punya karakter, dia punya kesukaan, dia punya hobi. Kalau saudara mengerti itu semua, nanti saudara bisa mengajarkan kepada uang saudara untuk lari lebih cepat. Dia bisa lari. Jangan dibuat uangnya malas, saudara yang lari terus. Uangnya tidur, saudaranya lari sampai ngos-ngosan. Uangnya santai, dia senang, dia happy, dia tidur. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Uang saudara harus dilatih supaya lari. Salah satunya saudaraku belajarlah jangan mengeluarkan pengeluaran hanya untuk habis. Apa pengeluaran yang hanya untuk habis? Makan. Tapi kan butuh ya, masa nggak makan? Ada di sini, kecuali saudara puasa ya. Makan butuh, apalagi yang pengeluaran untuk habis.
Apa? Tahukah saudara, ada beli mobil dan beli sepeda motor itu ada loh. Saudara baru beli, begitu dia keluar dari kebun, pagar, harganya turun 10-20%. Loh, harus wise, saudaraku harus ngerti. Saudara harus memahami itu. Ada pengeluaran yang dia nilainya akan naik. Salah satunya tanah. Apalagi? Emas. Saya tuh ingat tahun berapa ya, saya lupa tahunnya, tapi saya ingat. Saya waktu itu pernah jual emas 1 kilo, itu cuma 280 juta. Itu tahun berapa saya lupa. Kebayang nggak saudara? Sekarang emas berapa? 1,5, hampir bahkan lebih ya. 1,5 M 1 kilo. Saya tuh ingat-ingat itu tuh saya, wow 280 juta. Sekarang sudah 1,5 M. Jadi ada yang kalau saudara beli, dia akan naik. Bedakan emas yang itu dengan yang saudara pakai. Itu beda. Ibu-ibu, oke, Ibu pastor bilang, katanya emas. Saya banyak-banyak beli perhiasan. Kalau itu saudara jual, beda ceritanya saudara. Mengerti ya? Ini boleh gak apa-apa? Hal seperti ini dibicarakan di gereja? Oke ya? Oke. Jadi saudara harus bisa memahami, harus bisa mengerti saudaraku. Yang keempat, level keempat. Punya visi. Banyak orang yang sampai seringkali ya saudaraku, kadang udah penghasilan 3 digit, ratusan juta. Tapi karena nggak punya visi, endingnya habis. Dia somehow nggak tahu aja what to do gitu. Kalau dia kaya ya what to do. Kaya ya cuman taunya happy-happy. Kaya taunya cuman foya-foya. Kaya santai-santai. Kaya akhirnya malah pensiun. Nah, saudara harus bisa punya visinya apa dulu. Itu sebabnya saya tantang. Yuk, ada yang di sini yang baru menikah, punya visi, punya rumahmu sendiri. Loh, saya tantang. Tapi jangan balik-balik terus hutang. Nanti udah dibangun hutang, saudaraku. Tapi saudara bisa tangkap yang saya maksudkan? Harus ada visi. Visi akan membuat saudara rela berkorban. Rela menghemat, rela menentukan budgetnya, rela saudara berjuang lebih keras, saudara punya semangat, sepakat dengan kedua suami istri. Supaya saudara bisa punya rumah. Harus ada visinya saudaraku. Tidak boleh hidup tanpa visi. Tanpa visi umatku binasa. Ini hal-hal simpel ya saudara. 5 penyebab ya. Saya pengen tanya saudaraku, kira-kira kalau hal seperti ini diajarkan kayak kita adain kayak seminar seperti ini di gereja itu, saudara tertarik enggak sih? Hah? Tertarik ya? Saya pikir di gereja saudara cuma tertarik yang rohani. Enggak, karena saudara menghadapi zaman yang seperti ini saudaraku. Saudara harus dibekali, saudara harus siap. Kalau tidak saudara kalah bersaing. Akhirnya orang Kristen cinta Tuhan sungguh-sungguh tapi saudara tidak bisa survive seperti itu. Berapa banyak yang mau tahun ini katakan belenggu kemiskinan, double favor Tuhan kerjakan atas hidup saudara, sejahtera, sehat, sukses, bahagia. Tepuk tangan boleh yang paling meriah.